Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Pemuda Penganut Ajaran Miller bagian kedua. Ayat inti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dan kata-kata itu sungguh menghibur. Kata-kata itu khususnya menjadi penghibur bagi Ellen Harmon yang masih muda. Penemuannya akan Tuhan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang memberinya energi untuk menyampaikan berita tentang kedatangan Kristus yang kedua, sehingga orang lain dapat mempersiapkan diri untuk peristiwa yang menggembirakan itu. Bertentangan dengan sifatnya yang pemalu, ia mulai berdoa di depan umum, berbagi dengan orang lain di pertemuan kelas metodis mengenai kepercayaannya pada kuasa penyelamatan Yesus dan kedatangannya yang segera. Dan ia juga memperoleh uang untuk membeli bahan cetakan guna menyebarkan doktrin Advent. Kegiatan terakhir sangat melegakan baginya. Karena kesehatannya yang buruk, ia melakukan tugasnya dengan duduk bersandar di tempat tidur untuk merajut kaos kaki dengan upah 25 sen sehari. Keyakinan yang tulus tampak dalam setiap aspek kehidupannya. Keyakinannya itu menuntun banyak teman seusianya untuk beriman kepada Yesus. Tidak hanya Ellen yang bersemangat untuk kebenaran Advent yang dihotbahkan oleh Miller, tetapi juga orang tua dan saudara kandungnya. Namun jemaat metodis setempat yang mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang sampai berakhir masa 1000 tahun kedamaian dan kelimpahan, tidak menghargai pergerakan ajaran tentang kedatangan Kristus yang segera. Akibatnya, pada bulan September 1843, jemaat itu mengeluarkan keluarga Harmon dari keanggotaan gereja. Pengalaman mereka mencerminkan pengalaman banyak orang lain karena kaum penganut ajaran Miller akan kedatangan kedua. Di mana-mana menolak untuk tetap diam mengenai topik kedatangan Yesus kembali dalam waktu yang dekat. Ellen dan sebagian besar pengikut Miller lainnya tidak terlalu khawatir dengan pengusiran mereka dari berbagai denominasi. Bagaimanapun, Yesus akan datang dalam beberapa bulan lagi dan kemudian semua masalah mereka akan berakhir. Dengan harapan itu, para pengikut Miller terus berkumpul bersama untuk saling menguatkan saat waktu yang dinubuatkan itu semakin dekat. Sukacita memenuhi hati mereka, seperti yang kemudian dikatakan Ellen. Periode yang berlangsung dari tahun 1843 hingga 1844 adalah tahun yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Jika menengok ke belakang, kita menyadari bahwa orang-orang percaya itu keliru mengenai waktu kedatangan, tetapi mereka tidak salah tentang harapan itu sendiri. Harapan berkat dari kedatangan Yesus masih merupakan sukacita yang memenuhi hati kita saat kita melakukan persiapan untuk kedatangannya. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Engkau telah menjaga melindungi kami sehingga kami boleh ada saat ini. Kiranya firman yang sudah kami terima akan menolong kami mempersiapkan diri kami bagi hari kedatangan yang kedua kali. Engkau arahkan kami kepada jalan yang benar sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami bagi hari kedatangan yang kedua kali. Berkati kami dalam melakukan semua aktivitas kami hari ini. Biarlah kami akan selalu dimotivasi untuk menyampaikan kabar tentang kedatangan yang kedua kali kepada semua orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan ketika kami bergumul, berikan kekuatan iman, jadikan kami pemenang. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus.
Amin.